Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang Schizofita pada kelas Cyanofisiasi. Perkenalkan, nama saya Putri Lasmi dari Biologi 32 dan rekan saya Nama saya Mulyadi, saya dari kelas 3.2 Biologi. Baik, lanjut ke materinya, yaitu Schizofita pada kelas Cyanophyceae, yaitu ciri-ciri Cyanophyceae bersifat prokaryotik. Inti sel tidak diselubungi membran. Yang kedua, bentuk ganggang ini bisa uniseluler, bersel tunggal, koloni gabung beberapa sel, atau filmen benang. Yang selanjutnya, bentuk unisel satu sel, Conococcus gloecapsa anakistis. Yang selanjutnya, bentuk koloni polikistis, Merismopedia nustot microkistis. Yang selanjutnya, bentuk filmen Oscillatoria microcoelius anabena rivularia. Dan selanjutnya, memiliki pigmen klorofil berwarna hijau, karotenid berwarna orange, serta pigmen phycobilin yang terdiri dari phycocyanin berwarna biru dan phycoerythrin berwarna merah. Gabungan pigmen-pigmen ini berbentuk atau berwarna hijau kebiruan, bersifat autotrof, terdapat membuat makanan sendiri dari zat anorganik karena memiliki klorofil. Yang selanjutnya, dinding sel mengandung peptida hemiselulosa dan selulosa dan mempunyai selaput tersendiri. klasifikasi Schizofita pada kelas Cyanofisiasi. Divisi Cyanofisiasi dibedakan dalam 3 order berdasarkan bisa tidaknya membentuk spora, yaitu yang pertama yaitu Ordo Cycrosiscales, yang kedua yaitu Ordo Samposivioanes, dan yang ketiga yaitu Ordo Hormogonolales. Yang ordo pertama yaitu Ordo Sososocales yang berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora, warna biru kehijau-hijauan. Umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Setelah pembelahan, sel-sel tetap bergandengan dengan perantaran lendir tadi, dan dengan demikian berbentuklah kelompok-kelompok atau koloni. Contoh spesies dari Ordo Sophirocelasis yaitu yang pertama Cerososus, yang yaitu organisme uniseluler atau berkelompok dalam bentuk agregat dari 2 atau 4 sel. Hasil pembelahan sel dari Cerosus berbentuk setengah bola. Yang kedua yaitu Gloeocapsas, yaitu berbentuk bulat, memanjang dan dikelilingi oleh membran dengan beberapa generasi sel yang terdapat di dalamnya. Membran kadang-kadang ada yang berpigmen. Gloeocapsas terdapat pada batuan yang lembab atau pada air. Yang kedua yaitu Ordo Samesiphonales, yaitu alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang itu dapat putus-putus, merupakan hormogonium yang dapat merayap dan merupakan koloni baru. Prosesnya disebut fragmentasi. Yang ketiga itu yaitu Ordo Hormogonales,
yaitu ordo yang sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi membran. Benang-benang itu melekat pada substrat, tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering mempunyai percabangan semu. Benang-benang itu selalu dapat membentuk hormogonium. Contohnya, Ossicillatoria, Noskot communo, Anabaena, Spirulina, dan Rivularia. Perkembangbiakan Sizanovisiasi. Cara perkembangbiakan yang diketahui ada 3 cara, yang ketiga-tiganya termasuk perkembangbiakan vegetatif atau seksual, sedangkan perkembangbiakan genetatif atau seksualnya belum diketahui. Ketiga cara tersebut yaitu yang pertama, pembelahan sel. Sel membelah menjadi 2 bagian yang membentuk sel baru. Sel-sel yang terpisah bisa tetap bergabung membentuk koloni, misalnya Gloeocapsa. Yang kedua itu fragmentasi, adalah pemutusan sebagian anggota tubuh yang dapat membentuk individu, dan fragmentasi terutama terjadi pada ganggang yang berfungsi filamen atau benang. Misalnya Ossicillatoria pada filamen yang panjang. Bila salah satu sel mati, maka sel mati itu membagi filamen menjadi 2 bagian atau lebih. Masing-masing bagian atau lebih disebut hormogonium. Yang ketiga yaitu spora vegetatif. Spora vegetatif yang dimaksud di sini adalah heterogokis. Pada keadaan yang tidak menguntungkan, heterogokis terdapat tetap mampu bertahan karena dinding selnya tebal dan banyak mengandung bahan makanan. Setelah lingkungan kembali menguntungkan, heterogokis dapat membentuk filamen baru, misalnya Symphosiphon sophorficolus. Peranan dan manfaat Sizophyta pada kelas cyanovisiasi. Yang pertama yaitu ganggang ini tidak saja terasa enak, berserat tinggi dan bergizi, namun juga mampu untuk membantu metabolisme tubuh dalam pembentukan sistem imun dan mengatasi segala anemia. Ada juga jenis ganggang yang bermanfaat, antara lain yang pertama, nostot. Nostot bermanfaat untuk peredaman sawah selama musim hujan, mengakibatkan nostot tumbuh subur dan memfikasi N2 dari udara sehingga dapat membentuk penyediaan nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. Yang kedua yaitu Anabaena azolai, yaitu bermanfaat sebagai hidup bersimbiosis dengan Azoela pinnata atau paku air. Paku ini dapat memfiskasikan nitrogen atau N2 di udara dan mengubah menjadi amoniak NH3 yang tersedia bagi tanaman. Yang ketiga yaitu spirulina. Spirulina ini bermanfaat sebagai mengandung protein yang tinggi yang lebih dikenal dengan sebutan protein sel tunggal atau PST, sehingga dijadikan sebagai sumber makanan. Sebagai vegetatif perintis, hal ini karena ganggang tersebut mampu atau dapat mengawali kehidupan sebelum organisme lainnya dapat hidup di suatu tempat. Ganggang ini juga berfungsi atau bermanfaat sebagai dapat mengikat nitrogen N2 bebas dari atmosfer dan diubah menjadi amoniak. Hal ini dilakukan juga di dalam heterokistan sehingga dapat berperan dalam proses penyuburan tanah. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.